Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Yusuf Hendrian dengan NIM 220057 dari program Studi Ekonomi dan Bisnis kelas era 3 semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kinerja yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGM, CPLM, CIB. Oke, baik. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai manajemen kinerja yang telah saya susun berdasarkan gabungan materi dari beberapa kelompok secara runtut dan sistematis. Mulai dari pengertian, strategi, hingga perencanaan strategi dalam pengelolaan kinerja individu maupun organisasi. Mari kita simak bersama. Bagian 1. Apa itu manajemen kinerja? Manajemen kinerja adalah proses yang berorientasi ke masa depan, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja melalui evaluasi dan pengembangan karyawan. Menurut Bacal, manajemen kinerja adalah komunikasi yang berkesinambungan antara atasan dan bawahan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari manajemen kinerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada tujuan strategik, yang kedua ada tujuan administratif, yang ketiga ada tujuan pengembangan. Nah, tantangannya banyak manajer dan karyawan merasa ini membebani. Tapi kalau dijalankan dengan benar, manajemen kinerja bisa meningkatkan disiplin, produktivitas, dan hasil kerja organisasi secara keseluruhan. Bagian 2. Kepemimpinan dan pendekatan sistem. Manajemen kinerja nggak akan jalan kalau kepemimpinannya itu nggak efektif. Pemimpin yang baik bisa memotivasi dan menginspirasi tim, terutama dengan gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini penting banget untuk mendorong kinerja tim jadi lebih maksimal. Selain itu, kita juga harus lihat dari pendekatan sistem. Organisasi itu ibarat satu tubuh, semua bagi saling terhubung. Jadi, pendekatan sistem menekankan pentingnya kolaborasi, integrasi antara bagian dalam organisasi. Bagian 3. Proses strategi manajemen kinerja. Nah, sekarang kita masuk ke prosesnya. Manajemen kinerja itu terdiri dari beberapa tahap penting. Yang pertama ada perencanaan kinerja, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada penilaian kinerja. Pemberian rewards atau penghargaan, strategi yang dipakai juga harus melibatkan karyawan. Bukan hanya atasan yang menentukan segalanya, karyawan yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan cenderung lebih loyal dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Bagian 4. Desain dan pengukuran kinerja. Desain dan pengukuran kinerja merupakan komponen krusial dalam manajemen kinerja yang efektif. Tanpa sistem pengukuran yang tepat, organisasi akan kesulitan dalam mengevaluasi pencapaian tujuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Key Performance Indicators atau KPI. KPI adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. KPI yang efektif harus memenuhi kriteria SMART: specific, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Sebagai contoh, KPI untuk departemen penjualan dapat berupa meningkatkan penjualan sebesar 10% dalam kuartal berikutnya. Desain sistem pengukuran kinerja. Desain sistem harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pertama ada relevansi, yang artinya
Indikator yang dipilih harus relevan dengan tujuan strategis organisasi. Yang kedua ada keterukuran, yang artinya indikator harus dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga ada keterjangkauan, yang artinya sistem pengukuran harus dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang tersedia. Yang keempat ada fleksibilitas, yang artinya sistem harus dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut. Setelah pengukuran dilakukan, langkah selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja telah memenuhi standar yang ditetapkan. Tindak lanjut meliputi pemberian umpan balik, pelatihan tambahan, atau penyesuaian strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Bagian 5. Kompetensi dan strategi pengembangan. Pengembangan kompetensi karyawan ialah aspek penting dalam manajemen kinerja. Kompetensi mencakup kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif. Jenis kompetensi yang pertama ada hard skill, yang artinya keterampilan teknis yang spesifik seperti kemampuan menggunakan perangkat lunak tertentu, analisis data, atau penguasaan bahasa asing. Yang kedua ada soft skill, keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Jadi, kedua jenis kompetensi ini saling melengkapi dan sama-sama penting untuk keberhasilan individu dan organisasi. Strategi pengembangan kompetensi, pelatihan, dan workshop. Itu yang artinya menyediakan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan hard skill dan soft skill karyawan. Mentoring dan coaching, membimbing karyawan melalui hubungan dengan mentor atau pelatih yang berpengalaman untuk pengembangan profesional. Rotasi pekerjaan ialah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bekerja di berbagai posisi atau departemen guna memperluas pengalaman dan keterampilan. Jika sudah semua, maka karyawan dapat diberikan penghargaan yang menunjukkan kompetensi peningkatan kompetensi sebagai motivasi tambahan. Bagian 6. Perencanaan strategis dalam manajemen kinerja. Perencanaan strategis adalah proses menentukan arah jangka panjang organisasi dan menetapkan tujuan serta untuk mencapainya. Dalam konteks manajemen kinerja, perencanaan strategis membantu menyelaraskan tujuan individu dan tim dengan visi dan misi organisasi. Model perencanaan strategis itu yang pertama ada Balance Scorecard atau BSC, ialah pendekatan yang mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. BSC membantu organisasi untuk tidak hanya fokus pada hasil keuangan, tetapi juga pada faktor-faktor yang mendorong kinerja jangka panjang
Yang ketiga ada manajemen by objectives atau MBO. Ialah metode di mana manajer dan karyawan bersama-sama menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. MBO meningkatkan keterlibatan karyawan dan memastikan bahwa semua anggota organisasi bekerja menuju tujuan yang sama. Yang keempat ada strategic alignment model. Ialah model yang menekankan pentingnya keselarasan antara strategis, bisnis dan infrastruktur organisasi. Strategic alignment memastikan bahwa semua elemen organisasi mendukung pencapaian tujuan strategis. Yang kelima ada theory of change, yaitu pendekatan yang mengatakan jalur logis dari aktivitas hingga hasil yang diinginkan, membantu organisasi memahami bagaimana dan mengapa perubahan terjadi. Implementasi perencanaan strategis memerlukan yang pertama ada komunikasi yang efektif, yaitu menyampaikan visi misi dan tujuan strategis kepada seluruh anggota organisasi. Yang kedua ada keterlibatan karyawan. Melibatkan karyawan dalam proses perencanaan untuk meningkatkan komitmen dan pemahaman. Yang ketiga ada pemantauan dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan berkala terhadap kemajuan, pencapaian tujuan, dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Yang keempat ada fleksibilitas, bersedia untuk menyesuaikan rencana strategis berdasarkan perubahan lingkungan, bisnis, atau umpan balik dari karyawan. Dengan memperluas pemahaman tentang desain dan pengukuran kinerja, pengembangan kompetensi, serta perencanaan strategis, organisasi dapat membangun sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, dan pencapaian tujuan jangka panjang. Oke, jadi kesimpulannya, manajemen kinerja itu bukan cuma soal menilai karyawan ya, tapi proses menyeluruh yang melibatkan strategi, sistem, dan pengembangan. Dari kepemimpinan, pengukuran, sampai ke strategi, kompetensi, semuanya saling berkaitan. Jadi yuk mulai ubah cara pandang kita terhadap manajemen kinerja dari beban menjadi alat pertumbuhan. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami pentingnya manajemen kinerja dalam organisasi. Saya Yusuf Hardian, NIM 220057. Jangan lupa like, komen, dan share kalau videonya membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.